Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Qala al-mu'allif rahimahullah taala la haidhan wa la nufasa. Dan tidak juga haid dan juga orang-orang wanita yang nifas. Jadi orang haid dan nifas, wanita yang haid dan nifas ini tidak ada salat bagi mereka berdua. La tulzamuha iman wa la nufasa, ai la tajibu alaihi salat bidalil athariyin wa ijma'iyyin. Jadi wanita yang haid dan juga wanita yang sedang nifas ini tidak diwajibkan bagi mereka puasa, ijma' dan athar. Jadi secara ijma' dan athar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haid, Nabi SAW berkata tentang orang yang haid, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ini dalil bahwasanya apa? Seorang wanita yang dia haid itu tidak puasa dan juga tidak salat. Dan juga tidak ada qada, ya. Tidak ada qada bagi mereka. Jadi tidak ada qada bagi mereka ketika mereka haid, maka tidak dikatakan bahwasanya nanti setelah dia selesai haid dia sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Mu'adz binti Abdillah anna sa'alat Aisyah radhiyallahu anha faqalat ma balul haid taqdisa wa la taqdisa. Bagaimana dengan haid ini, dia mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat, ya. Jadi tidak ada qadha salat. Kalau puasa ada qadanya, adapun salat tidak ada qadha. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha haruriyatu anti faqalat la. Ini lafaz haruriyat, lakin asal faqala kan yusibu dzalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan kami ketika itu haid pada zaman Rasulullah dan Rasulullah tidak memerintahkan kami untuk mengqadha. Jadi tidak ada ini qadha. Begitu juga wanita yang nifas. Begitu juga wanita yang nifas, terkecuali dalam keadaan dia sengaja menunda sholat tiba-tiba dia haid. Contohnya zuhur, dia sengaja menunda sholat sampai jam 2, semestinya dia sholat di jam 1 waktu azan, jam 12:30 lah, zawal, selesai zawal azan, semestinya dia sudah sholat. Dia menunda sholat, ketika mau sholat ternyata haid. Ini baru dia qadha. Nanti ketika dia suci, dia qadha hanya untuk waktu yang sengaja dia tinggal. Jadi hanya untuk waktu yang sengaja dia tinggal. Adapun misalnya dia sengaja sholat, sengaja tinggalkan sholat haid untuk zuhur, hanya zuhur saja, mau asar dia mau qadha tidak ada. Karena ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi tidak ada orang mengatakan bahwa saya ingin dapat pahala jadi saya mau sholat zuhur saja lah. Jadi, yang dulu kemarin saya tinggalkan karena saya haid, ya saya mau sholat sekarang. Jadi selesai sholat zuhur saya zuhur lagi selama 7 hari. Ini tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ini karena apa? Menyelisihi ini apa yang diperintahkan, apa yang dikerjakan, apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah SAW katakan apa? Man amil amalan laisa alaihi amruna fawrad. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawrad. Barang siapa beramal dalam sebuah amalan tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tertolak. Amalannya ini tertolak. Begitu juga yang ini nifas. Nifas ini tidak sebagaimana yang kita dengar di masyarakat bahwasanya pokoknya selesai melahirkan itu harus 40 hari. Harus 40 hari. Sebelum 40 hari itu mau kering nifasnya, pokoknya tidak ada yang namanya sholat. Harus 40 hari. Ini tidak. Kapan dari nifasnya
berhenti maka dihukumi dia sholat. Ini kapan darah nifasnya berhenti maka dihukumi dia ini sholat. Karena apa? Ukurannya itu adalah darah. Ketika darah ada maka tidak sholat, ketika darah tidak ada maka sholat. Maka di sana mungkin ada orang operasi yang darahnya tidak keluar, maka dia langsung sholat. Dia langsung ini sholat. Karena apa? Ukurannya itu adalah darah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha juga tentang haid. Jadi fa idza dhahaba qadru wa idza jaa al-haid fatruk as-salata fiha. Apabila datang haid maka tinggalkan salat. Fa idza dhahaba qadruha faghsil anki dama wa salli. Apabila datang haid maka apabila selesai haid maka mandi baru salat. Mandi baru salat, dan ketentuannya mandi ya. Sebagaimana juga jima. Sebagaimana juga ini jima. Selesai haid berhenti bukan langsung jima ya. Mandi dulu baru bisa jima. Mandi dulu baru bisa ini jima. Wal ulama'u majmu'un ala anna al-haidha wa nufasa la tulzamuhuma as-salat. Dan para ulama ini sepakat bahwasanya haid dan nifas, orang wanita yang nifas juga tidak dilazimkan bagi mereka ini sholat, wala yalzimuhuma wala yulzamuhuma qada, dan tidak juga diperintahkan untuk qada. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada sama sekali. Ini jangan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan ya. Jangan memberatkan diri. Ini adapun orang-orang memberatkan diri ya seperti itu karena mereka menganggap apa? Ini semakin berat sebuah ibadah itu semakin besar pahalanya dalam keadaan tertentu. Ini. Tapi kalau dalam keadaan ibadah itu ringan lalu diberat-beratkan, maka ini tidak bisa. Ini bisa sebagaimana ada orang-orang tariqah sufiyah ya seperti ya ini itu. Makanya mereka mengatakan apa ya, Al-Quran itu kita cari, Al-Quran maknanya gitu, kita ya ini cari. Dan mereka mengatakan apa, para sahabat yaitu mereka aslam ini, dan mereka apa, afqa ini, mereka lebih ya ini afham, lebih paham, padahal ya ini tidak. Wa yaqdi man zada aqluhu bin nawm. Ini wa yaqdi man zala aqluhu bin nawm, wal ma'na anna an-na'im yaqdi as-salata wa hadha thabitun bin nassi wal ijma'. Orang yang ketiduran itu mereka mengqadha salatnya, dan ini disebutkan di dalam nas dan juga merupakan ijma' ya. Jadi orang ketiduran contohnya ya ini subuh dia ketiduran, dia bangun sampai sudah jam 10 pagi. Bahkan ketika sampai jam 10 pagi matahari sudah jelas tinggi. Kalau ada seperti itu, maka dia tidur. Tapi kalau misalnya dia bangun tidur, ini tidak lagi qadha. Dia sudah bangun contohnya, memang dia kerja capek, kerja malam lah istilahnya. Ada orang kerja malam, shift malam, dia pulang jam 3, ngantuk, dia tidur, bangun jam 7. Ini semestinya dia bangun sholat, tapi dia tidur lagi, lanjut jam 8, tidur lagi, karena katanya kan ada orang yang tidur lagi dia kodok, bangun lagi, tidur lagi sampai jam 10. Jam 10 baru dia ada tenaga saya bangun sholat sekarang. Ini tidak seperti itu. Ini karena hadis Rasulullah SAW mengatakan ini fala kafarata illa dzalik. Ini man nama an salatihi falyusalliha idza dzakaraha. Rasulullah SAW seperti itu. Barang siapa yang ketiduran dari salatnya, maka kafarahnya adalah dia sholat ketika dia terjaga. Jadi ketika dia ketiduran, dia bangun contohnya jam 7. Ketika dia terjaga ini, dia bangun sholat, bukan dia tidur lagi. Kalau dia tidur lagi maka selesai, tidak ada waktu bagi
dia sudah menanggung dosa. Ya, menanggung dosa. Jadi orang yang contohnya azan, sudah azan, dia bangun, tidur lagi, bangunnya nanti jam 7. Ini ada sholat bagi dia apa tidak? Hah? Ada apa tidak? Dia bangun dalam keadaan sudah azan ini. Azan dikumandangkan, dia sadar, dia bangun. Semestinya dia bangun sholat, dia lagi tidur lagi. Mas kan azan nanti kan ya saya mau tunggu sebentar lagi lah tidur. Bangun ini sudah jam 7. Ini ada sholat bagi dia apa tidak? Ya, tidak ada karena dia apa sengaja tidur. Sengaja tidur. Maka kalau sudah azan itu bangun. Dalam hadis Rasulullah SAW dzukira ila Nabi SAW rajulun nama hatta asbah hatta yatara syams. Disebutkan kepada Rasulullah SAW ada seorang yang dia tidur itu sampai matahari terbit. Faqala sallallahu alaihi wasallam dzaka rajulun bala fi udhunayhi asyaitan. Orang ini adalah orang yang telinganya dikencing oleh syaitan. Ya, telinganya dikencing oleh ini syaitan. Amma nas fahuwa qawliyun wa fi'liyun. Ini adapun nas dari Al-Qur'an atau dari hadis, fahuwa qawliyun wa fi'liyun. Fa qawliyun qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam man nasiya salata aw nama anha fa kafaratuha an yusalliha ila dzakaraha. Jadi ketika dia ingat terjaga lahu salat. Begitu juga orang lupa. Ya. Begitu juga orang lupa. Contohnya dia lupa salat maghrib lah, dia masuk di mall, karena mall kan kadang kita sudah masuk di jalan itu lupa segalanya. Ya. Lupa segalanya. Masuk di mall lupa. Tiba-tiba dia keluar, ini kan karena keenakan dia di dalam mall, ternyata sudah sholat isya, maghrib selesai. Maka dalam keadaan seperti ini dia sholat. Dia ini sholat. Ketika dia keluar dilihat matahari, langsung cepat-cepat dia keluar, ternyata sudah isya, langsung cepat-cepat dia cari masjid atau cari musola. Maghrib dulu baru isya. Jadi idza dzakara, apabila dia ingat langsung sholat, dia cari tempat. Fa'ammal wa amal fi'liyu fali'anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qada salat al-fajri hina nama anha fi safar. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ketiduran ketika di safar, bahkan dikatakan sampai matahari sudah meninggi. Ya. Jadi kalau betul-betul kita lupa, itu kita sholat. Betul-betul kita ini ketiduran, kita sholat. Ya. Anha fi safar wa li'annana la qulna bi adami qada'iha ma kathratin naum la saqata. Karena kalau kita katakan tidak ada qada, maka akan ini hilang ini kathratin naum minha kathir walakin dzalika yani mud'a litasahuli biha fi naumi anha. Akan menyapa orang itu apa? Bermudah-mudahan ini dari sholat. Jadi contohnya kalau seandainya sholat dengan tidur tidak ada qada ya, mau waktu zuhur ini saya tidur sampai nanti asar. Kalau seandainya tidak ada qada, dia bangun sudah asar, alhamdulillah sholat sudah lewat, tidak ada qada. Jadi kalau seandainya apa, dengan tidur itu tidak ada qada. Ya. Tapi apa, hadis mengatakan tidur itu adalah qada. Wa amal ijma' faqad naqalahu ghairu wahid min ahli ilm. Adapun ijma' ini telah dinukil bukan dari satu saja, ini tapi dari banyak dari para ulama tentang ini wajibnya qada bagi orang yang ketiduran. Fa afada qawluhu yaqdi anna salatan na'im wa nahwu ba'da khurujil waqti tu'tabar qada'an. Dikatakan ini qada. Wa dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala anna kulla man shalla ba'da waqtil ma'dzura fa salatuha adaan. Ini ya qada, pembayaran pengganti. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata
linaim as-salata illa istiqadihi wan nasi illa dzikrihi. Jadi seperti ini tadi. Wa qaluhu au idman. Idman ini apa? Pingsan. Tidak sama ya orang pingsan dengan orang tidur ya. Kalau orang tidur ya kita bisa kasih bangun. Kalau orang pingsan antum kasih bangun tidak bisa. Ini ketika kalau ada misalnya orang pingsan disiram air itu pingsan apa tidur itu? Kalau orang pingsan kan ini disiram air kadang tidak bangun, tapi kalau orang yang mengalami ini dokter yang tahu ya. Kalau orang-orang yang pingsan disiram air itu pingsan apa tidur itu? Allah alam. Au ilmam, ya ini ilmam orang pingsan. Ayyad di manzal aqluhu bi ilmamin, wal ilmam huwa tatbiq ala al-aqli. Ini ilmam ya tatbiq ala al-aqli. Fala yakuna illahu ihsas, dia tidak punya kesadaran mutlak. Falau ay kau tahu, walaupun kau membangunkannya, lam yastaiqid, dia tidak akan bangun. Jadi walaupun engkau membangunkannya, dia tidak akan bangun. Dan khilaf di antara ulama mengenai itu ya, apakah mereka ini qadha atau tidak, kita akan bahas. Fa idza ughmiya alaihi waqtan aw waqtaini wajib alaihi qadha. Apabila dia pingsan dan terlewat daripadanya satu atau dua waktu, maka dia qadha. Ini perkataan sebagian ulama. Terlewat darinya satu atau dua waktu. Liwurudi dzalika an ba'd sahabat radhiyallahu anhum ka Ammar bin Yasir. Ada Ammar bin Yasir, seorang sahabat, dia seperti itu. Dia pingsan dan dia bangun. Dikatakan bahwasanya apa, dia qadha. Wal qiyas 'ala an-nawm wa hadha huwa al-masyhur min madhhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal mengkiaskan pingsan ini kepada tidur. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengkiaskan pingsan dengan tidur. Berarti apa? Hukum pingsan sama dengan tidur untuk sholat. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat seperti itu. Wal a'immatu thalathatu yarawna adam wujubil qadha. Imam yang lain yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tidak qadha. Ini tidak ada qadha. Ada min wujubil qadha ala al-mughmi. Terhadap orang yang ini pingsan. Jadi Imam Ahmad menyamakan dengan orang tidur, berarti apa? Ada qadha. Adapun imam yang tiga mengatakan bahwasanya tidak ada qadha sama sekali. Dan ini yang rajih. Karena apa? Salat adalah berakal. Jadi berakal. Ketika akal tidak ada, maka ini tidak ada kewajiban sholat. Berbeda kalau tidur. Orang tidur ini ada akalnya. Contohnya apa? Ketika kau bangunkan dia bangun. Cuma ada sesuatu yang menghalangi dia alaihi. Lakin ana Abu Hanifah rahimahullah yaqulu idza kanat khamsa salawatin fa aqala fa innahu yaqdi. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat, tapi dia kalau kurang dari 5 waktu ini qadha. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Berarti kalau sudah 2 hari tidak ada qadha. Kalau 5 waktu sholat ini qadha. Lianna ini sahlatun wa yasirah. Karena apa? Mudah. Karena ini mudah. Wa amma idza zadat ala khamsa fala yaqdi. Jadi ini pendapat dari Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad berpendapat sama seperti sholat, seperti tidur untuk orang pingsan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat tidak ada sama sekali. Imam Abu Hanifah berpendapat apa? Kalau kurang dari 5 waktu, maka kalau sudah lewat dari 5 waktu, maka ini tidak ada qadha. Wa kalam Abu Hanifah mabni ala syai'in min al-aqli war ra'yi. Dan Syekh rahimahullah taala berpendapat bahwasanya perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala ini pendapat beliau dibangun di atas akal. Di atas
akal. Fa'akhadha bi'illatin min ilalin qada, fa'akhadha bisukutil amri lil masyaqqah. Ini karena apa? Ringan. Beliau mengatakan ya kalau 5 waktu masih 5 waktu yang ringan, maka ya ini boleh saja diqada. Walakin la syakka anna mathal hadha taqdir daqiq yahtaju ila dalil. Tapi Syekh mengatakan perkara ini butuh dalil. Ini tidak bisa kembali kepada ya ini akal. Ini antum bayangkan ini sampai seperti itu. Agama kita ini diatur di atas dalil. Ini jangan sampai antum bergerak dalam amalan antum itu tanpa dalil. Ya, ibadah itu semua dibangun di atas dalil. Antum mau tangan seperti ini saja ini dalil. Khutbah Jumat antum mau bikin isyarat seperti ini ada dalil. Antum mau angkat tangan ketika orang berdoa ini ada dalil, harus ada dalil. Tidak ada dalil antum sukut diam seperti ini, tenang. Ini jangan kita buat sendiri bahwa orang berdoa berarti saya harus angkat tangan, tidak. Dalam keadaan tertentu angkat tangan, dalam keadaan tertentu tidak boleh angkat tangan. Ya. Karena ya ini pada zaman Rasulullah dulu ya ini para ulama mengatakan bahwasanya berdoa. Ya ini tapi tidak dikatakan mereka itu mengangkat ya ini tangan. Dalam keadaan lain angkat tangan. Ini tapi dalam keadaan tertentu aku tidak bisa angkat tangan kecuali maka harus dalil. Walakin la syakka anna al-mithal hadha taqdir daqiq yahtaju ila dalil wa illa fa huwa tahakkum fal ihsan alladhi la yashq alayhi khamsu salawatin la yashq alayhi sittu salawat. Maka tidak bisa diberdalil dengan ini karena mudah. Karena bisa jadi orang mengatakan bahwa mudah berarti ya 6 juga bisa mudah, 7 juga bisa mudah, 10 juga bisa ya ini mudah. Jadi tidak bisa kembali kepada ya ini katakan bahwasanya ini mudah atau ini tidak. Fa idza nadara ila ta'lil wajadna anna rajih qaulu man yaqulu la yaqdi mutlaqan. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala apabila kita kembali kepada ilal sebab-sebab ini wajadna anna rajih, maka kita temukan bahwasanya yang paling rajih bahwasanya orang yang pingsan itu tidak ada qada sama sekali, mau 1 waktu kan mau 2 waktu kecuali dia pingsan dia bangun. Dia pingsan contohnya jam 10 lah, jadi jam 10 pagi dia bangunnya ini jam 2 masih ada waktu zuhur, belum selesai waktu zuhur maka dia sholat, dia ini sholat. Tapi kalau misalnya dia bangun dalam keadaan sudah selesai waktu zuhur, ini sudah masuk waktu asar, maka ini tidak, ya ini kalau tidak ya ini pada li'anna al-qiyasahu 'ala an-na'im laisa bisahih. Karena kiasnya Imam Ahmad terhadap tidur ini tidak benar. Jadi Imam Ahmad mengkiaskan pingsan sama dengan tidur itu tidak benar. Fan-na'im yastayqizu idza uqira. Orang yang tidur itu bangun ketika dibangunkan. Wa ammal mughma alaihi fa innahu la yashkur. Adapun orang yang pingsan itu tidak sadar. Tidak sadar. Wa amma qada'u Ammar in sahha, ini adapun yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ini apabila sahih hadisnya fa innahu yuhmalu ala istihbab au tawarru'in wa ma asbaha dzalik. Jadi Syekh rahimahullah taala mengatakan kalau seandainya hadisnya sahih, kalau Ibnu Umar Ammar bin Yasir melakukan itu maka itu ala sabili istihbab. Ini ala sabili istihbab au syukrin, bukan syukrin ay yaqdi man zala aqluhu bisukrin. Ini apa? Mabuk, orang ini mabuk. Fa idza kana ithman bisukrihi fala syakka fi wujubil qada'i alaihi. Ini ketika dia dosa, ketika dia minum khamar, maka tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang mabuk itu dia harus qada. Dia mabuk malam-malam, dia mabuk, ya Allah, orang yang sholat. Ini kadang seperti itu ya.
dia mabuk tapi alhamdulillah dia masih sholat. Ini orang mabuk yang baik, ya, dia masih ingat sholat lah. Ya, karena orang mabuk kalau sudah mabuk itu sudah selesai, tidak, ya ini sholat lagi. Ya'ti min jali aqlihi bisukri fa idza kana ithman bisukri fala syakka fi wujubi qada alaihi li'anna al-hasala bi ikhtiyari. Karena apa? Dia ya ini mabuk karena pilihan dia. Dia yang mau mabuk. Beda kalau pingsan, orang pingsan ini tidak ada orang yang mau pingsan, ya saya mau pingsan. Tidak ada orang yang sengaja ya ini mau pingsan. Ini mungkin itulah orang-orang pingsan yang disiram air langsung bangun. Ya, tapi kalau orang yang namanya orang mabuk, ini sengaja mabuk, ya, maka orang yang sengaja ini menghilangkan sesuatu, ini li'anna al-hasala bi ikhtiyarihi li'annahu ghairu ma'dzunun lahu bidzalik. Dia tidak diizinkan untuk itu. Wa li'annana law asqatna anhu qada as-salat wa huwa min ahli syurbi al-khamri fa innahu kullama arada an alla yusalliya syariba muskiran. Karena kalau kita katakan dengan mabuknya itu tidak ada qada, maka setiap dia mau sholat itu dia minum khamr. Minum sholat ini saya minum khamr supaya nanti tidak ada qada. Ini saya minum khamr sampai satu hari full ketiduran, mabuk satu hari full. Kan tidak ada qada, ya jalan keluarnya dari kan saya lagi malas sholat ini, saya lagi malas sholat, jadi obatnya supaya saya tidak dapat dosa meninggalkan sholat, ya saya minum khamar sampai satu hari full, besok aja seperti itu. Jadi tidak ada qada sama sekali. Kalau seandainya ada, tapi apa? Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan harus qada. Ya ini fahasala ala janayataini, maka dia mendapatkan dua dosa, ini ala sudul muskir wa ala tarkis salah. Maka kalau seandainya ada, maka dia akan mendapatkan dua dosa. Wa in kana ghairu ithmi sukrihi kama law syariba syaraban jahilan annahu muskir. Ini kalau seandainya dia tidak tahu bahasanya dia dijebak lah istilahnya. Dia minum minuman lalu dia ya ini mabuk, fa innahu yaqli aidan, dia juga qada. Ini beda yang tadi saya mengatakan ya dia itu sengaja minum, dia tahu bahwasanya itu apa memabukkan, maka dia harus qada. Bagaimana kalau dia tidak tahu bahwasanya itu memabukkan, dia ganti orang ganti capnya ya, karena ada seperti itu ya kawan-kawan diganti capnya, yang dibilang ini Sprite. Orang apa diganti capnya, dia minum sampai habis. Ada orang seperti itu, ketahuan bahwasanya dia itu sesuatu yang dilarang, dia kasih habis ya. Wa in kana ghayra ithmin bisukri kama law shariba syaraban jahilan annahu muskir fa innahu yaqdi aidan li'anna hadha hasala bi ikhtiyarihi lakin la ithma alaihi. Orang yang minum khamr tanpa tahu bahwasanya itu memabukkan, maka tidak, ya ini tidak dosa atas dia diannahu jahilun biqaulihi, yani muskiran, karena dia tidak tahu bahasanya minuman itu memabukkan. Wa amma qiyasuhu alal mughmi alaihi fa fihi nawar. Fa in qulta alaysa Allahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Bukankah Allah telah katakan dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang beriman, la taqrabu salata, jangan engkau mendekati salat, wa antum sukara, dalam keadaan engkau itu mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui apa yang engkau katakan. Jadi sebenarnya mau berdalil bahasanya berarti ya orang yang mabuk itu tidak ada salat. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan di sini, fa kaifa yulzamu bi qada'i ma nuhiya an kirbanihi. Ini fal jawab annahu laysa fil ayati naha an kirbani salatan mutlaqan wa inna ma nuhiya an kirbaniha hala sukri. Jadi apa? Bukan dilarang untuk jangan salat. Ini tapi dilarang salat karena apa? Mabuknya engkau itu. Tapi kalau sudah sadar ya sholat.
sudah sadar ya sholat. Hatta ya'lamu sukran ma yaqulun. Karena apa? Kalau dia sholat dalam keadaan mabuk juga, ya tidak tahu dia baca Al-Fatihah, udah tahu apa yang dia baca. Baca Al-Fatihah nanti dia baca mantra nanti. Baca Al-Fatihah dia baca mantra. Akhirnya apa? Untuk apa mau sholat kalau dalam keadaan seperti itu? Wa idza alima ma yaqulu lazimathu as-shalah. Apabila dia mengetahui apa yang dia katakan, maka wajib dia sholat. Jadi dia sholat dalam keadaan masih bawa khamar, masih ada khamar. Di sana ada kemarin, ya, Masya Allah, ini ada. Jadi orang yang semangat, dia datang belajar, itu belajar mengaji dalam keadaan masih bawa khamar. Dia bilang saya harus tahu ngaji. Jadi kadang dia datang ngaji, belajar di rusuh itu dalam keadaan masih bawa khamar. Saya cium, ini orang barusan minum khamar kayaknya ya. Tapi setelah itu lama-lama dia mengaku, bukan di antara kalian, ya, tidak di antara kalian. Ya, insya Allah. Alhamdulillah dia katakan saya harus tahu mengaji, walaupun saya nakal tapi saya harus mengaji. Yang namanya mengaji saya harus tahu. Adapun yang lain ya memang saya tidak bisa lepas. Tapi kalau mengaji saya harus tahu. Alhamdulillah ya ini dia mengaji, tapi wallah alam sekarang sudah hilang lagi. Karena ya pengaruh kawan. Fa idza alima ma yaqulu lazimatu as-salat adaan in kana fi waqtiha. Jadi dia menunaikannya di waktunya. Au qada in kana ba'da waqti. Atau setelah waktunya. Misalnya dia mabuk sampai selesai waktu zuhur. Dia mabuk dari malam, jadi subuh lewat. Setelah itu dia bangun sudah jam 10 contohnya, ya dia sholat. Walihada kana a'immatul arba'a muttafiqin ala anna man zala aqluhu bisukrin fa inna yaqdi. Maka imam yang empat itu sepakat. Ini Imam Malik, ini Imam Abu Hanifah, kita sebutkan secara urutan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini sepakat tentang orang yang mabuk dia harus mengqadha sholatnya. Dia mengqadha ya ini sholatnya. Pertanyaan kalau bagaimana ya dulu ya Ustaz, dulu tuh saya mabuk sampai saya lupa waktu. Ini bukan sengaja tapi dia mabuk ya. Karena kadang ya ini seperti ini tuh. Jadi imam yang empat sepakat. Wa qalu au nahwu ini atau yang selainnya. Nahwu ma dzukira mithlu al-banjad. Al-banji di sini apa? Jenis tumbuhan. Ada tumbuhan-tumbuhan yang ya seperti itu. Wa dawa atau obat. Wa hadha mahallul khilaf. Famin ahli ilmi man qala idza zala aqluhu bi syai'in mubah fala qada alayh. Sebagian ahli mengatakan bahwasanya apa? Hilangnya akal seseorang dengan sesuatu yang mubah, maka tidak ada qada. Tentunya ya ini obat sesuatu yang mubah. Ini obat sesuatu yang mubah, bukan kalau khamar. Tadi khamar ini sesuatu yang haram. Kalau obat contohnya dia minum obat sampai hilang akalnya, maka ini apa? Tidak ada qada. Li'annahu ma'dzurun, karena ini udzur. Berbeda dengan khamar. Khamar ini dia sengaja minum hilang akal. Kalau sesuatu yang mubah, maka ya ini tidak ada qada. Walladzi yatarajjahu indi, Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala mengatakan yang saya rajihkan wala tasihu minal majnun. Oh ini bukan. Anna idza zala aqluhu bi ikhtiyarihi fa alaihi qada mutlaqan. Maka Syaikhul Utsaimin mengatakan barang siapa yang hilang akalnya disebabkan karena pilihannya, perbuatannya sendiri, ini khiyarihi fa alaihi qada mutlaqan, wajib bagi dia qada. Fa in kana bi ghairi ikhtiyarihi fala qada alaihi. Apabila di luar pilihan dia, maka ini tidak ada ini qada. Tidak ada ya ini qada. Masih ada waktu. Kita isi dengan tanya jawab. Berapa waktu? 4 menit. Insyaallah fadhal yang mau bertanya. Ada yang bertanya persilakan. Fadhal.
enaknya pakai ini. Para ulama sekarang juga pakai ini semuanya. Insya Allah. Allah alam, ini sangat bertentangan ya. Karena kadang di sana ada orang kerjanya takut ya, tanpa dalil. Soalnya seperti ini, barang siapa yang anaknya tidak memakai jilbab, satu helai saja rambut yang kelihatan, maka bapaknya ini diharamkan neraka. Ini kasih takut, bukan dalil. Ini kasih takut orang. Ini sama seperti tadi. Ini apa? Barang siapa yang minum khamar, maka ya ini tidak diperbolehkan dia sholat sama 40 hari 40 malam. Ini kasih takut orang. Ini kasih takut orang yang sholat, orang yang sudah terlanjur minum khamar tidak mau sholat lagi. Kenapa ya? Saya minum khamar ini berarti saya mau sholat 40 hari 40 malam mungkin terima, lebih saya tidak usah sholat. Ini kasih takut yang membuat orang kasih takut yang dapat dosa jariah. Dia mau kasih takut dengan tujuan orang tinggalkan khamar, tapi apa? Karena kasih takutnya ini dia dapat dosa jariah. Ini kasih takut orang tanpa ilmu. Inilah bahayanya berkata tanpa ilmu, mau mengajarkan orang tapi tanpa ilmu, akhirnya apa? Dosa jariah yang dia dapat, mau dapat pahala tapi dapat dosa jariah. Antum bayangkan aja, satu hari tidak sholat saja itu, satu kali waktu tidak sholat itu sama seperti di besar dapat dosa membunuh. Dia bilang apa? 40 hari 40 malam tidak sholat, berapa besar dosa yang dia bawa? Ya? Satu kali aku minum khamar 40 hari 40 malam tidak boleh sholat tidak terima. Akhirnya apa? Orang sudah terlanjur minum khamar, dia bilang wah bahaya nih, saya mau sholat pun tidak diterima 40 hari 40 malam ini, lebih baik tidak usah sholat. Akhirnya apa? Orang yang berfatwa tadi apa? Dapat dosa 40 hari 40 malam orang tidak sholat. Makanya hati-hati antum berkata dan hati-hati antum menyebarkan. Antum nanti dapat ada YouTube atau ada gabung di WA yang nggak jelas bahwa ada yang kayak begitu, lalu ini bagusin saya sebarkan ini. Ternyata antum juga dapat dosa jariah. Ya, hati-hati karena sangat bertentangan dengan perkataan ini para ulama sepakat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bahwasanya apa? Orang yang mabuk itu harus qada. Lalu dia bilang apa? 40 hari 40 malam. Ini dia mazhab siapa ini? Ini mazhab, kalau Ustaz dulu apa? Mazhab ilmiah dari kantong celana. Ini seperti ini itu. Jadi tidak ada ya, ada yang lain. Oh. Bagaimana sholatnya orang yang dia cebok cuma pakai di sebelah yang dalam keadaan dia habis operasi tidak bisa bergerak sama sekali, bergerak saja susah. Kemudian dia kencing di tempat tidurnya itu dia sholat cuma menggunakan sarung yang bersih. Kemudian dia cebok cuma pakai di sebelah. Jadi masya Allah, Allah katakan al-fataqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan. Dan sholat ini tidak dikatakan hilang. Jadi ada orang yang misalnya mungkin dalam keadaan dia itu berhubungan dengan najis, contohnya saja. Contohnya mungkin dia dihukum, dia direndam di dalam WC, tempat orang beul di situ. Tetap dia sholat, tetap dia sholat sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Bahkan dikatakan ini boleh dijamak, dijamak waktu sholat untuk orang yang sakit. Kalau dia bergerak untuk waktu sesuai dengan waktunya, dia boleh jamak. Adapun kosongnya, wallah alam, dia boleh jamak. Contohnya apa? Zuhur dengan asar dia laksanakan di waktu zuhur, langsung di situ 4 rakaat, salam setelah 4 rakaat lagi. Kalau
Kalau seandainya dia melaksanakan sesuai dengan waktunya berapa? Jadi seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum, dengan gerakan-gerakan sesuai dengan kemampuan dia. Mau ruku, dia tidak bisa ruku sesuai dengan kemampuannya. Maka dari sana para ulama mengatakan, kenapa sampai Rasulullah SAW tidak mengajarkan tata cara sholat duduk? Duduknya seperti ini. Karena apa? Hikmahnya di sana kalau seandainya diatur bagaimana gerakan duduk akan memberatkan. Makanya fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, dan selalu semangati orang yang sakit ini untuk sholat. Selalu semangati mereka untuk sholat. Tinggalkan yang lain nggak apa-apa ditinggalkan, tapi yang namanya sholat ini selalu kerjakan. Selalu ini kerjakan. Jadi selalu semangat ini orang-orang yang sakit, orang tua kita, siapapun itu, untuk mereka selalu mengerjakan sholat. Jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan tidak sudah meninggalkan sholat. Karena mengatakan ini banyak orang seperti itu sudah sakit, orang yang di samping dia juga tidak sholat, akhirnya orang yang kemarin dia banyak sholat sakit, akhirnya dia sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Pikir saya sakit, dalam keadaan tidak ada istilah. Harus tetap diperintahkan sholat sampai sebagaimana tadi kita bahas, ini hilang akal, pingsan, baru sudah tidak ada waktu sholat, orang koma. Tapi kalau lemah dalam keadaan sadar seperti ini, tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Tidak ada istilah seorang itu ini tidak sholat sampai dia pingsan, sampai hilang kesadarannya, baru tidak ada sholat. Selama masih ada kesadaran, tetap harus sholat walaupun dengan isyarat mata. Walaupun ketika dia tertutup matanya seperti ini tetap harus sholat. Tetap sholat. Kapan ketika dia sudah hilang akalnya, baru tidak lagi sholat. Ini baru tidak lagi ini sholat. Maka antum ini keluarga antum, siapapun dia, orang-orang yang terdekat antum sayangi, itu ketika dia sakit selalu nasihatkan sholat. Ini sholat, tidak ada istilah jangan sholat lagi, sudah sakit itu. Ini tetap sholat. Tetap ini sholat. Sudah masuk waktu. Fadhal kalau masih ada. Terakhir. Orang yang tertidur yang mau ke sholatnya sebelum bangun itu, apakah wudhu dulu atau langsung sholat? Masya Allah, ini tentu wudhu dulu, tentu dia wudhu dulu, karena apa ya, wudhu ini syarat sahnya sholat. Ini la yaqbalu salat ahad idza ahdatsa hatta yatawadda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Allah tidak akan menerima salat kalian dalam keadaan kalian hadas sampai berwudu. Jadi bangun wudu sholat. Bangun wudu sholat, jangan tayamum wudu. Tayamum ini kalau tidak ada air. Jadi bangun wudu sholat. Ini menghadap kiblat, jangan karena wah ini sudah buru-buru ini, tidak usah cari kiblat lagi, hajar saja. Ini tidak cari kiblat, wudu. Syarat-syarat tetap ditunaikan. Hanya diberikan kelonggaran apa sudah keluar waktu. Ini sudah keluar waktu. Syarat sah sholat adalah waktu. Ini waktu. Adapun yang lainnya ini tetap dikerjakan sebagaimana ini biasa. Syarat-syarat sholat dikerjakan, rukun-rukunnya juga dikerjakan. Jangan kalau sudah terlambat ini saya kodok cepat-cepat. Akhirnya apa? Tidak diterima lagi. Tidak diterima, suruh ulang lagi. Suruh ulang. Insyaallah ini cukup, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.